Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rahmawati Nihe SPD. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Sejarah, Universitas Negeri Manado, akan melaksanakan PPL Aksi 1 di SMA Negeri 1 Tilamuta, Senin 11 Desember tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Bagus, syukur alhamdulillah masih dipertemukan untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta dulu satu orang untuk dapat memimpin doa agar pembelajaran hari ini bisa mendapatkan rahmat, pahala, serta bisa kita jadikan suatu proses untuk kita mempraktekannya ke depan, ya. Boleh saya tunjuk Al-Alif untuk bisa memimpin doa, silakan. Baik, sebelum lagi kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, Ibu mengecek dulu kehadiran dari kelas ini agar kita bisa tahu siapa-siapa yang tidak sempat hadir ya. Ibu panggil satu persatu dulu. Adrian ada? Hadir. Adrianto? Hadir. Hafid Murija? Arya Saputra? Hadir. Febrianto Arifu? Hadir. Fikrian Samakana? Baik, untuk yang tidak sempat hadir pada hari ini, insya Allah kita doakan bersama. Yang sakit, insya Allah bisa cepat sembuh. Baik. Oh ya, semua boleh berdiri dulu. Jadi, sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, kita ambil gerakan untuk menyanyi penyemangat dulu ya. Kita menyanyikan lagu nasional dulu untuk memulai pembelajaran. Cinta
berarti kita menguraikan peristiwa yang sudah terjadi. Ya, seperti pada berpikir diakronik atau definisi dari diakronik itu sendiri adalah sesuatu atau peristiwa yang sudah dilampaui. Karena dalam bahasa Yunani diakronik itu diartikan dia adalah melampaui dan kronos adalah waktu. Jadi suatu peristiwa atau waktu yang sudah terlewati. Dalam berpikir diakronik kita harus ada tahapan-tahapannya dulu, ya. Dalam berpikir diakronik itu kita punya tahapan-tahapan yang kita sebut sebagai ciri-ciri berpikir diakronik, ya. Ciri-ciri berpikir diakronik itu sendiri ada 5. Yang pertama, dia harus bersifat vertikal. Kenapa dia harus bersifat vertikal? Karena dia diuraikan dari awal hingga akhir. Yang kedua, itu dia lebih menekankan pada proses. Proses peristiwa itu terjadi, ya, dari awal peristiwa. Contoh, kita mengungkapkan tentang kemerdekaan Indonesia. Ketika kita mengungkapkan tentang peristiwa kemerdekaan, berarti kita menguraikan dari mana? Dari peristiwa Rengas Dengklok, ya kan? Kemudian kita menguraikan peristiwa penyusunan teks proklamasi. Kemudian ada rapat yang dibentuk dalam BPKI. Yang berikut kita masuk pada pembacaan teks proklamasi. Itu butuh yang namanya tahapan, sehingga pada berpikir diakronik ini yang diuraikan adalah prosesnya. Ya. Yang berikut cakupan kajiannya lebih luas. Ya. Kenapa dikatakan cakupan kajiannya lebih luas? Karena pada proses dia berpikir diakronik itu kita menguraikan peristiwa itu secara jelas, ya, secara runtut, berdasarkan zaman, berdasarkan masa. Perlu kita ketahui bersama. Saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Ketika kamu tumbuh kembang, kemudian menjadi dari anak-anak menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, itu ada prosesnya kan? Ya. Itu butuh proses yang panjang. Maka semua itu tertuang pada cara kita untuk menuangkan peristiwa itu ketika menggunakan konsep berpikir diakronik. Yang berikut, ciri yang ketiga, ciri yang keempat adalah pembahasannya pada waktu. Karena kembali lagi, berpikir diakronik itu dia menguraikan lebih banyak pada waktu, tetapi sempitnya pada ruang. Yang kelima adalah terdapat konsep perbandingan. Kenapa terdapat konsep perbandingan? Karena di diakronik itu ada 2 konsep, ya. Konsep periodisasi dan konsep kronologi. Ya. Yang kita ambil dulu yang pertama adalah konsep kronologi. Di konsep kronologi itu kita menguraikan peristiwa secara bertahap, secara runtut, ya, berdasarkan peristiwa itu dari awal hingga akhir. Ketika yang diharapkan konsep kronologi itu yang ditakutkan ada yang namanya anakronisme. Oke? Iya. Di bagian anakronisme itu adalah ketidaksesuaian. Di sini ada contohnya, ya. Iya. Ini adalah contoh satu bentuk periodisasi yang dimana di masa praaksara, ya, di masa praaksara kenal dengan masa prasejarah adalah menguraikan bagaimana awal mula kehidupan yang ada di dunia. Itu kita bicara pada kronologisnya kan? Yang kedua mainnya contoh periodisasi, kemudian bagaimana menguraikan kronologi, bagaimana menguraikan konsep berpikir diakronik yang baik. Barangkali itu sudah ada pada diri kalian masing-masing. Oke? Ya. Sekarang
Ibu akan bagi kamu dalam 4 kelompok, ya. Kira-kira di pertemuan sebelumnya Ibu sudah bagi kamu di 4 kelompok itu. Silahkan bentuk kelompok yang sudah Ibu bagi berdasarkan kelompok pembagian. Apa yang akan kamu kerjakan hari ini semuanya ada pada bagian perintah lembar kerja ini, ya. Jadi ada untuk kelompok 1 disajikan ada 1 peristiwa. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, untuk proses pengerjaannya, ya, silakan baca baik-baik. Di situ ada peristiwa. Di situ ada peristiwa di masing-masing lembar kerja atau LKPD-nya masing-masing kelompok. Silahkan kamu pelajari, kamu baca, kemudian silahkan dijawab pertanyaan yang ada. Ya, berdasarkan perintah pertanyaan yang ada pada lembar LKPD atau yang kita sebut lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk dapat mengerjakan soal yang ada. Nah, dimulai dari sekarang. Kira semua jelas dengan soalnya? Jadi soal pertama untuk kelompok 2 ini ada menganalisis perbedaan dari berbagai periode revolusi industri toh. Kedua ini ya. Ini kelompok 1. Untuk 1 berarti yang kamu uraikan adalah revolusi industri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Arya Saputra Aliu. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dari mesin uap hingga internet atau kita kenal sebagai revolusi industri. Baik, terima kasih. Berdasarkan analisislah perbedaan dari berbagai periode revolusi industri. Yang pertama, industri 1.0. Pada tahun 1800-an, mesin bertenaga air dan uap dikembangkan untuk membantu para pekerja. Seiring dengan meningkatnya kemampuan produksi, bisnis juga tumbuh dari pemilik usaha perorangan yang mengurus sendiri bisnisnya dan meminta bantuan tetangganya sampai pekerja. Industri 2.0. Pada abad ke-20, listrik telah menjadi sumber utama dalam kekuasaan. Penggunaan listrik lebih efektif daripada tenaga uap atau air, sebab produksi difokuskan ke satu mesin.
Akhirnya, mesin dirancang dengan sumber daya mereka sendiri, membuatnya lebih portabel. Baik, jika ada yang mau bertanya, dibuka. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apa sajakah contoh perkembangan revolusi industri 4.0 yang sekarang? Terima kasih. Contoh revolusi industri 4.0 untuk kehidupan sekarang yaitu saat memesan makanan, mengantar barang belanja, membeli obat dapat dilakukan melalui layar telepon atau gadget. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi sejarah Bank Indonesia, yaitu periode pengakuan kedaulatan RI sampai dengan nasional de Javasje Bank Baik, yang akan selanjutnya, sementara itu pada periode ini pemerintah terus berusaha memperkuat sistem perbankan Indonesia melalui pendiri bank-bank baru sebagai bank sirkulasi. BJB turut berperan aktif dalam mengembangkan sistem perbankan nasional, terutama dalam penyediaan dana kegiatan perbankan. Banyak jenis mata uang yang beredar memaksa pemerintah melakukan penyeragaman mata uang, maka meski hanya untuk waktu yang singkat, pemerintah mengeluarkan uang kertas RIS yang menggantikan uang Republik Indonesia dan sebagai jenis uang lainnya. Akhirnya setelah sekian lama berlaku sebagai acuan hukum, pengendara uang di Indonesia Indiske Goodwet 1912 diganti dengan aturan baru dikenal dengan Undang-Undang Mata Uang 1951. Terima kasih. baik. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu ketika didirikannya bank di Indonesia, apakah fungsi dari bank itu sendiri untuk negara Indonesia? Jadi, fungsi utama bank untuk negara Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Terima kasih. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi kami yakni tentang buah emas yang diperebutkan dunia. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Kegiatan ekonomi yang menonjol di Kepulauan Banda yaitu perkebunan rempah-rempah seperti pala dan kulit, perikanan seperti penangkapan ikan layang, dan peristiwa seperti wisata peninggalan sejarah dan wisata laut. Reaksi rakyat Banda menyikapi berbagai bangsa Eropa yang datang ke Pulau Banda, yaitu melakukan perlawanan hingga akhirnya tersisa 1.000 jiwa saja. Hal ini disebabkan oleh keserakahan bangsa Eropa yang ingin menguasai perdagangan pala hanya tumbuh di Banda. Hubungan antara Pulau Ran atau salah satu pulau di Kepulauan Banda dan Manhattan, New York pada tahun 1667 yaitu berkaitan dengan salah satu isi perjanjian Breda, yakni kesepakatan tukar guling antara Inggris dan Belanda atas beberapa wilayah koloni mereka. Baik, itulah presentasi dari hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, Saya silakan. dari Terima kasih atas kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Jadi, apakah dampak bagi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat di Indonesia? Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memberikan dampak
keempat akan mempresentasikan diskusi kami yang akan dibagi kami menjadi tempat menuntut ilmu bagi tenaga ahli. Guru sekolah ini didatangkan langsung dari Belanda. Mata pelajaran umum yang diajarkan adalah menulis, membaca, dan melatih tanda tangan, bahasa Belanda, sejarah Belanda, dan budaya Belanda, geografi, dan matematika. Dari diskusi kami, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu apa fungsi dari pendirian Princess Juliana School. Baik, terima kasih. Baik, saya jawab pertanyaan dari kelompok 3. Berdirinya Princess Juliana School bertujuan untuk memenuhi tenaga ahli yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang berada di Hindia Belanda. Selain itu juga Princess Juliana School menjadi sekolah teknik menengah yang juga mengajarkan militer. Sekian itu hasil dari diskusi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk pada kegiatan akhir pembelajaran, Ibu ada kuis dulu ya. Ya. Silakan kuisnya. Ibu sudah kirimkan linknya? Ya. Atau yang mau masuk pada kode, di sini ada kodenya ya. 789618. Yang masuk di link juga sudah ada di sini linknya, silakan join. Nanti silakan kamu jawab pertanyaan yang ada pada soal. Ya. Baru 2 orang yang join, baru Apriani sama Adrian. Oke. Nanti kita lihat siapa yang akan dapat ranking 1 ya. Jadi kita lihat di sini pada video adalah Almo, yaitu Almonito. Jadi kita menutup untuk bagian pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran awal kita hari ini sampai di akhir? Ibu persilahkan yang bisa menyimpulkan pembelajaran materi hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan. Adrian bisa. Yang Silakan. dari awal sampai akhir yang dapat saya simpulkan ialah bahwa dalam menelaah sebuah peristiwa sejarah diperlukan konsep berpikir kronologis dan konsep berpikir periodisasi. Nah, dengan berpikir kronologis kita dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dengan konteksnya dan memahami dampak dari peristiwa itu sendiri. Contoh pada yang tadi kita telah bahas, yaitu revolusi industri. Kita dengan membahas peristiwa revolusi industri kita dapat mengetahui bahwa revolusi industri dapat memberikan 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dan dengan adanya pembagian waktu atau periodisasi sejarah bermanfaat lebih mudah, yaitu memudahkan kita dalam mengingat atau mengenai peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Dan apabila tidak ada periodisasi ya teman-teman, maka peristiwa yang sudah terjadi mudah kita lupa atau akan begitu banyak dan akan sulit kita dalam mengingatnya. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita belajar tentang suatu peristiwa berarti kita mampu menguraikan kronologinya dari awal hingga akhir. Kemudian peristiwa itu penting buat kita ingat ya, buat kita ketahui. Kenapa dia penting? Karena peristiwa itu ketika kita berada di zaman sekarang, ketika kita mengetahui yang namanya peristiwa, maka kita akan tahu bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana kronologisnya dan bagaimana periodisasinya. Barangkali bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apa kira-kira yang menurut kalian dikurang dari pembelajaran hari ini?
kronologi diakronik dan periodisasi dan kronologi, tapi kita lanjut dengan materi berpikir